Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Mer TV. Di video kali ini aku masih membahas soal tes intelijensi umum numerik ya. Ini adalah video aku yang ke-13 ya, 13 angka keberuntungan ya. Jadi kalau teman-teman nonton sampai habis, mudah-mudahan teman-teman bisa lulus tahun 2021 ini ya, CPNS. Nah, di video ini ada 5 soal yang aku bahas. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, soal yang ketiga, dan ini soal yang keempat. Terus ini soal yang kelima. Jadi pastikan kalian ikuti kelima soal tersebut supaya makin jago dan makin cepat mengerjakan soal-soal numerik. Nanti di akhir video, kalau kalian merasakan video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Oke, langsung aku bahas dari nomor pertama. Bila seseorang berangkat bekerja pukul 6:10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Nah, ini teman-teman mudah ya. Ini soal perbandingan senilai teman-teman. Kalau kita lihat ini 6 km ditempuh dalam waktu 16 menit. Maka pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya 21 km. Jadi kalau ini 21 km, maka ini berapa menit? Nah, kalau kita lihat ini kan naik nih teman-teman, naik. Terus kalau kilometernya naik, pasti waktu tempuhnya juga lebih lama, naik juga ya, lebih besar juga, naik juga. Nah, kalau kiri naik kanan naik, maka dia dikatakan senilai ya. Jadi perbandingan itu ada dua, ada senilai, ada berbalik nilai. Kalau senilai A, terus ini B kita buat sama seperti ini ya, terus ini C, ini D. Maka kalau senilai dia tinggal A banding B sama dengan C banding D. Kalau berbalik nilai ini A kali B ini sama dengan C kali D, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini kan senilai. Kenapa dikatakan senilai? Karena yang kiri naik, yang kanan juga naik. Tahu dari mana? Ya kita logika saja ya. Kalau kilometernya bertambah kan pasti waktu tempuhnya lebih lama ya. Karena kecepatannya tetap nih, tidak berubah ya. Nah, sekarang kita tinggal ikutin perbandingan senilai. A banding B berarti ini 6 banding 16. Ini sama dengan 21 banding X. Kita misalkan saja X. Lalu bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk soal seperti ini, cara mencari X-nya mudah. Kita kali silang aja yang ada angkanya, yang dua-duanya ada angka. Ini sama ini ya. Kalau silangnya ini sama ini kan yang ditanya ya. Berarti nyilangnya yang dua-duanya ada angka. Berarti ini 16 kali 21. Lalu sisa angkanya diapain? Tinggal dibagi ya, seperti itu. Nah, ini kita tinggal hitung. Kita bagi dulu ya. Ini bisa dibagi 3 nih. Ini coret bagi 3, ini 7, ini bagi 3, 2 ya. Jadi 16 kali 7 bagi 2. Kemudian ini bisa dibagi 2, itu 8. Berarti kita tinggal hitung 8 kali 7, 56. Nah, ini dalam menit ya, 56 menit. Kalau dia berangkat pukul 06.10, berarti tinggal ditambah 56 menit saja. Maka kalau kita tambah ini kan 6, ini 6 juga ya, 06. Nah, 60 ini kan berarti 1 jam ya. Kita bisa pindahkan ke sini. Jadi 1 jam bertambah 1. Ini jadi 06 ya. 60-nya jadi tambahin 1 jam ke sini. Jadi jam 7:06 menit. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2.
Jika dalam waktu kantor, perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria adalah 5:3. Kita tulis nih ya, wanita banding pria. Ini 5:3. Berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? Persentase wanita. Jadi kalau nyari persentase wanita, kita tinggal lihat yang wanita berapa nih. Yang wanita kan 5. Dari totalnya berapa? Totalnya kan 5 tambah 3 ya, 8 ya. 8 itu didapat dari totalnya 5 tambah 3. Lalu cari persen, tinggal kita kali 100. Nah, ini bagaimana hitungnya? Kita hitung, kita bagi 8 dulu ya. 5 bagi 100 bagi 8. Bagaimana cara membaginya? Kita bisa pakai bersusun seperti ini, teman-teman ya. 10 bagi 8 itu 1. 10 8 ya. 8 kurang 20. 20 bagi 8 2. 16 kurang, ini dikurang ya, 4, taruh 0 di sini. Kenapa harus koma? Karena 4 nggak bisa bagi 8. 40 bagi 8 5. Ini 40. Kalau teman-teman mau hafalin ya, 100 kalau dibagi 8 12,5 ya. 1000 bagi 8 itu 125 kalau 1000. Nah, ini kita dapat 5 kali 12,5. Nah, ini kita tinggal hitung saja. 12,5 kali 5. 12,5 kali 5. 5 kali 5 5. Simpan 2 ya, 25. 2 kali 5 10. Tambah 2 12, simpan 1. 1 kali 5 5, tambah 1 6. Di belakang koma ada satu angka. Nah, seperti ini. 62,5%. Ya. Oke, sekarang yang nomor 3. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari. Nah, ini kita 8 pekerja butuh 12 hari. 12 hari untuk membangun fondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun fondasi gedung dalam waktu 2 hari? Ini berapa pekerja nih? Berapa tambahan? Yang ditanya berapa tambahan pekerjanya ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan harinya berkurang atau turun ya. Kalau harinya turun, jumlah pekerjanya harus bertambah. Jadi kalau mau selesai lebih cepat ya jumlah pekerjanya ditambah. Berarti ini turun, ini naik. Ya. Nah, kalau kita lihat ini perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai tadi kan kalau ada A, B, terus C, D, kalau berbalik nilai tinggal A kali B harus sama dengan C kali D. Berarti pakai prinsip ini. 8 kali 12 ini harus sama dengan X kali 2 atau 2 kali X ya. Berarti X-nya 8 kali 12 bagi 2. Nah, ini kita tinggal coret, dapatlah 6 ya. X-nya 8 kali 6 4 8. Nah, karena yang ditanya berapa tambahan pekerjanya, berarti kita kurangkan dengan 8 orang karena awalnya sudah ada 8 orang. Untuk selesai dalam waktu 2 hari, dia butuh 48 pekerja. Berarti tinggal tambah berapa orang? Tinggal kita kurang saja ya. 48 kurang 8 berarti butuh 40 pekerja lagi. Nah, ini tambahan pekerjanya. Tambahan pekerjanya seperti ini. 48 dikurang 8. Kalau ditanya tambahan pekerjanya ya. Tapi kalau ditanya berapa pekerja yang dibutuhkan supaya selesai 2 hari, maka kita jawabannya 48 ya. Tapi karena yang ditanya tambahan pekerjanya, berarti dia butuh tambahan 40 orang. Oke, sekarang nomor 4.
Ahmad dan Beno mendaftar asuransi kesehatan dengan besaran premi sama. Apabila Ahmad yang menerima gaji sebesar 3.500.000 harus dipotong 5%. Nah, berarti karena preminya sama, kita bisa bikin persamaan seperti ini ya. Jadi premi Ahmad sama dengan premi Beno. Premi Ahmad ini 3.500.000 dikali 5%, kan dipotong 5% ya. 5% itu berarti 5/100. Sama dengan premi Beno. Premi Beno ini 4% dipotong dari gajinya. Nah, gajinya kita misalkan saja G, gaji ya, kali 4%, 4/100. Nah, kalau tanda sama dengan gini, ini bisa dicoret teman-teman, bawah sama bawah ya. Kita bagi 100. Yang penting ini perkalian ya, bukan tidak ada penjumlahan di sini ya. Nah, terus kemudian 3.500.000 kali 5. Nah, ini kan kali, kita bisa pindahkan bagi 4. Ini gajinya. Nah, kita bisa hitung gajinya berapa. 3.500.000 bagi 4 ini 875.000 ya. 875.000 kali 5. Nah, ini tapi bagaimana ngitungnya? Ini bagi ini hasilnya segini. Oke, aku jabarin ya ngitungnya. 3.500.000 dibagi 4. 3 bagi 4 kan nggak bisa, berarti 35. 35 bagi 4 8 ya. 32. 8 kali 4 32, kurang 5 kurang 2 ini 33 ya. Turun nolnya 1. 30 bagi 4 itu 7. 7 kali 4 28, kurang 20. Nah, ini nolnya udah turun, sekarang ini turun. 20 bagi 4 5 ya. 5 kali 4 20. Nah, ini kurang 0. Berarti sisa nolnya 1 2 3. Tulis di sini 1 2 3 seperti itu. Nah, lalu tinggal kita hitung saja 875 kali 5. Ini nolnya kita tulis dulu 1 2 3. Kita hitung 5 kali 5 25, simpan 2. 7 kali 5 35, tambah 2 37, simpan 3. 8 kali 5 40, 40 tambah 3 43 ya, 43. Jadi 4.375.000. Oke, sekarang nomor yang terakhir. Jika 20% dari S adalah 4M, nah ini kita bisa tulis 20%, artinya 20/100 ya. Dari S itu sama dengan 4M. Kemudian yang berikutnya 30%, artinya 30/100 dari S ini sama dengan 2N. Nah, di sini kita bisa tulis, berarti kita bisa sederhanakan M-nya itu sama dengan, ini kita sederhanakan dulu ya. Ini bisa dicoret nolnya, lalu 2 bisa dibagi 10 ya. Ini sama-sama bagi 2 jadi 1/5. S ini 4M. Maka M-nya ini kita bisa tulis M-nya sama dengan, ini kan supaya jadi M dibagi 4 ya. Maka ini juga harus dibagi 4. 1/5 kalau dibagi 4 jadi 1/20S. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau aku hitung di sini 1/5 kalau dibagi 4 ini kan sama aja kalau kita tulis bagi 4/1 ya. 4/1 kan 4 ya. Kalau bagi bisa kita rubah jadi kali, jangan dibalik, 1/4, sehingga ini menjadi 1/20. Kemudian yang sebelah sini juga sama, kita bisa coret jadi 3/10. S sama dengan 2N. Berarti N-nya sama dengan, ini kita bagi 2, sini juga kita bagi 2. Maka ini jadi 3/10 kali 2 kan 20 ya. 3/10 bagi 2 itu sama seperti ini caranya ya. 3/10 bagi 2, artinya 2 itu kita bisa tulis 2/1. Maka kita bisa rubah jadi kali 1/2, yaitu jadi 3/20.
Kenapa kita perlu rubah ke dalam bentuk M sama N? Karena di sini kita mau cari berapa persenkah M tambah N. Berarti kita harus tahu M-nya apa, N-nya apa. Dari S. Berarti ini ditanya artinya M tambah N per S. Karena yang ditanya persen, kita kali 100. Berarti berapa persen M plus N dari S? Yaitu kita kali 100% nih ya. Nah, cara carinya seperti ini. M tambah N. Kita hitung M tambah N. Kita hitung di sini ya. Di sebelah sini dah. Kita hitung M tambah N. Berarti 1/20S. M-nya kan 1/20S. Tambah 3/20S. Nah, ini jadi 1 tambah 3, 4/20S. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 4, 1/5S. M tambah N-nya 1/5S. Berarti 1/5S bagi S. Ini 5 ya, yang ini 5, yang ini S. S-nya mirip ya dengan angka 5. Nah, kali 100%. Ini ada S, kita bisa coret. Berarti kita tinggal hitung 1/5 kali 100%. 100 bagi 5, 20. Jadi 20%. Oke, jawabannya ini. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa share ke teman yang lain, supaya teman yang lain juga lulus bersama-sama dengan kamu. Ingat ya, waktu kamu nuntun orang ke atas gunung, otomatis kamu juga berada di atas gunung. Ya, bersama-sama dengan orang itu. Nah, jangan lupa tinggalkan jejak juga di video ini ya. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.